Semenjak menjadi bagian dari Khilafah Utsmaniyah di masa Khalifah Salim II bin Sulaiman Al-Qanuni, Kesultanan Aceh berkembang menjadi kekuatan Islam yang sangat diperhitungkan di Asia Tenggara. Ditakuti lawan dan disegani kawan, negara-negara di Eropa di abad ke-16 dan ke-17 seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan Denmark tidak berani berbuat macam-macam di Nanggro. Adapun Portugis yang masih menguasai Malaka selalu dibuat cemas dengan keadaannya yang terkepung oleh dominasi Aceh di Sumatera dan Semenanjung Melayu. Bersinarnya dominasi militer Kesultanan Aceh di kawasan tidak bisa dilepaskan dari pendidikan jihad dan teknologi pendukungnya yang diberikan Khilafah Utsmaniyah kepada rakyat Aceh. Di Banda Aceh ada namanya Kampung Bitai. Bitai itu dulu kepada orang asing disebut Beta, kemudian berubah Bitai namanya. Di situ ada namanya ada disebut Baitul Maqdis, ada disebut Baital Maqdis. Itu nama institusi lembaga akmilnya, Akademi Militer di Banda Aceh. Mana kan ada itu sebuah negara, tapi yang luar biasanya instrukturnya 100 orang saya lihat dalam catatan itu dari Turki. Pendidikan agama dan militer yang diberikan Khilafah Utsmani di Kampung Bitai terbuka untuk kaum muslim dan muslimah. Tunas-tunas unggul digembleng oleh tenaga-tenaga yang unggul yang dikirim dari negara terunggul pimpinan sang khalifah. Tidak mengherankan jika kemudian dari Akademi Militer Baitul Maqdis di Kampung Bitai muncul pahlawan mujahidah yang harum namanya, Laksamana Malahayati, muslimah tangguh yang menjadi ajudan Sultan Aceh. Malahayati itu menjadi panglima pasukan laut itu, ada yang tulis 2.000, ada 3.000, ada 1.000, tapi semuanya perempuan. Gak ada laki, namanya Inong Balai, bahasa Aceh itu Inong Balai itu janda. Itu Inong Balai itu balai itu balai. Jadi sudah disebutlah janda itu, dia pimpin. Makkah Al-Mukarramah, tanah haram yang disucikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang mengikat hati umat Islam dari seluruh dunia. Sampai di masa Khilafah Utsmaniyah, kepengaturan urusan publik di Makkah dan Madinah diserahkan kepada para syarif keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh para syarif tersebut, kota Makkah tidak hanya dijadikan magnet bagi kaum muslim untuk menunaikan ibadah haji semata, namun juga ladang untuk meraih ilmu, bahkan sampai masalah legitimasi daulat. Sejarah mencatat Banten sebagai kesultanan pertama di Pulau Jawa yang mengajukan ketaatan dan baiat kepada otoritas pusat dunia Islam, yaitu Khilafah Utsmaniyah via Makkah. Nah, tahun 1636, Sultan Banten yang keempat, yaitu Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, itu mengirim 3 orang penting Banten sebagai utusan ke Mekah, ya, di mana salah satu dari 3 utusan ini merupakan Imam Kesultanan Banten yang tinggal di Tangerang, yaitu Imam Arya Wangsakara. Nah, dalam manuskrip Sajarah Banten itu disebutkan bahwa para utusan Banten ini itu menemui seseorang di Mekah yang namanya adalah Syarif Zahid. Ternyata tingkat akurasi manuskrip ini cukup tinggi, karena di waktu itu yang menjadi Syarif Mekah adalah seseorang yang bernama Syarif Zaid bin Muhsin Al-Hashimi. Nah, di mana menurut lidah orang Banten, Syarif Zaid ini disebut sebagai Syarif Zahid. Termaktub dalam bahasa Jawa pesisir kulon beraksara Arab Pegon, manuskrip sejarah Banten mencatat perkataan Syarif Zaid bin Muhsin Al-Hashimi selaku gubernur Utsmaniyah di Hijaz kepada utusan dari Sultan Banten, Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir.
lan namane sanak ingwang Sultan Abu Mapakhir iko, Mahmud Zulkadir iko, lan Ratu Mataram iki isun jenengaken iko, lan Ratu Makassar mangko iku arani Sultan Haji. Negara titigo iki negara tansun dadekaken satunggal yen ono pitnah tembe wong kafir kang anggru rusak atawa podo Islam. Negara tetelu iku dadi wicara satunggul tulung tinulung syami den mupakat ojo siwah dipune podo kuwate salakuning kang negara anglakonono harjo podo anjurung junurung mangkono sajeroning surat. Sebenarnya jujur saja, sejarah tidak menanggalkan cerita yang dusta. Belanda tiba di Maluku atau di Tidore Ternate bukan atas kemauan Belanda. Tapi Belanda tiba di sini dijemput oleh Sultan Ternate Bolip di Banda, lalu dibawa ke Ternate dan selanjutnya sampai merambah ke Tidore. Demi menguasai hulu produksi rempah di Maluku, dijadikanlah jazirah ini markas pertama bagi VOC. Sesudah lumbung emas mereka dapatkan, nalurinya tak puas dan menuntut lumbung-lumbung emas yang lain. Dengan semangat monopolinya, VOC kemudian berniat mencari kota sebagai markas pusat pengganti yang letaknya lebih strategis untuk menghubungkan kantor-kantor dagang VOC di seluruh Asia. Mata picing mereka tertuju ke kota Jayakarta yang berada di bawah kuasa Banten. Pada waktu itu kan kita tahu ya, Jayakarta itu dikuasai oleh Banten dan Cirebon pasca dipukul mundurnya ya pasukan Portugis dari Sunda Kalapa ya, yang pada awalnya kedatangan dari kolonial Belanda ke Jayakarta itu mereka katakan untuk berniaga, untuk berdagang ya, dengan mengontrak atau menyewa sebagian lahannya, dan ternyata itu menjadi cikal bakal dari keberadaan VOC yang pada berikutnya itu mendominasi dan memonopoli ya terkait dengan perniagaan yang ada di wilayah Jayakarta, bahkan meluas hingga kuasa mereka itu sampai ke Banten, Cirebon, bahkan Jawa dulu pada umumnya, bahkan sampai ke seluruh wilayah Nusantara. Itu dengan memanfaatkan ya kebaikan ya dari kalangan Bumi Putra, dari kalangan penguasa Jayakarta pada waktu itu. Tak cukup di Pulau Jawa, armada tempur VOC bahkan juga menantang berkelahi salah satu sultan di Maluku yang seolah mengulangi kedikdayaan Sultan Babullah Ternate sebelumnya. Sultan Sayyidul Jihad Muhammad Al-Mab'uds Amiruddin Shah, populer dengan panggilan Sultan Nuku dari Tidore. Sebenarnya sebutan Nuku itu baru dikenal kemarin. Tapi para pendahulu dulu tidak kenal Sultan Nuku. Yang kenal sapaan adalah Jou Barakati, bapak atau tua yang mendapat berkah. Karena banyak kelebihan-kelebihan. Dengan gagah berani, Nuku dari Tidore menerima tantangan perang VOC. Nuku mempersatukan seluruh rakyat Maluku untuk bertempur melawan kafir VOC dan sultan-sultan yang loyal kepada mereka. Bahwa haram hukumnya orang kafir harus memerintah orang muslim. Itu dasar tujuan-tujuan dari di sini semua seperti itu. Berkat strategi dan kepemimpinannya, Nuku sanggup menggalang perlawanan tidak hanya di Tidore. Lebih dari itu, Nuku juga diakui sebagai Sultan Papua, Raja Ampat, Halmahera, dan Seram. Mereka semua bersatu padu melawan VOC atas nama Islam. Jauh Republik ini memberikan penghargaan kepada Nuku sebagai pahlawan nasional rakyat Papua dan Seram telah mengukuhkan beliau dengan itu Muhammad Al-Mab'uds Sayyidul Jihad Kaicil Paparangan. Kelebihan Sultan Tidore seperti itu, menguasai hegemoni sekaligus mengangkat pejabat-pejabat yang ada bahkan di Jazirah Maluku sampai di Papua. Jadi perwakilan Sultan seperti di Papua itu ada Raja Patagar, Raja Rumbati, Waropen, dan itu adalah perwakilan Sultan yang diangkat di sana untuk alasan Sultan Tidore menyatukan Nusantara. Tidak begitu lama setelah Sultan Selim II bin Sulaiman Al-Qanuni
mengirim armada ke Aceh pada 1568, Khilafah Utsmaniyah menghadapi ancaman koalisi kerajaan Eropa di bawah komando Paus Pius V dan Raja Spanyol. Perang yang terjadi di perairan Yunani ini kelak dikenal sebagai Perang Lepanto. Dalam kecamuk perang laut antara kaum Muslim Utsmaniyah dan Kristen Eropa yang berlangsung selama 5 jam tanpa henti ini, armada Utsmaniyah kalah telak. Pasca Lepanto, kekuatan Angkatan Laut Utsmani itu sudah mulai melemah. Para Sultan Utsmani tidak berpikir lagi untuk membangun kekuatan armada di samudra. Ya. Setelah Sultan Selim kedua, Sultan-Sultan Utsmani itu tidak lagi berpikir untuk membangun sekolah-sekolah navigasi, ya, sekolah kartografi, kemudian departemen penjelajahan, dan juga perdagangan luar negeri. Nah, padahal ini merupakan sesuatu yang amat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Inggris, Belanda, Spanyol juga ya. Ketika negara-negara Eropa ini begitu gencar untuk melakukan penjelajahan dan perdagangan di luar negeri mereka masing-masing. Nah, akhirnya apa? Setelah kejadian Lepanto ini, hubungan antara khilafah, pusat khilafah dengan kesultanan di Nusantara itu udah mulai melemah. Walau tak lagi berjaya di atas gelombang samudra, Khilafah Utsmaniyah yang juga bertugas sebagai pelayan dua tanah suci tetap begitu peduli kepada jamaah haji dan para pelajar di Makkah dan Madinah. Kepedulian tersebut amatlah bermanfaat pada jaringan keilmuan para ulama dunia yang bermukim di sana, termasuk orang Nusantara yang terkenal dengan sebutan kaum Jawi. Yang terkenal ketika itu di tanah Jawa ya, walaupun Sumatera, dari Borneo, dari Nusa Tenggara Barat sampai Malaysia pun itu terkenalnya dengan tanah Jawa. Ilmu kita orang Nusantara itu sangat berhutang besar terhadap Syarif Makkah. Syarif Makkah saat itu adalah wakil khalifah di Hijaz. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya ulama-ulama kita ya kalau kemudian ya tidak diurus oleh para pemerintah di sana yang posisinya adalah wali bagi khilafah Utsmani. Salah satu contoh ulama yang berpengaruh di tanah suci ialah Syekh Ibrahim Al-Qurani Al-Kurdi. Syekhul Islam yang pakar bahasa Arab dan fasih bahasa Turki ini diakui sebagai mujaddid di abad ke-17. Dari sekian banyak murid Syekh Ibrahim Al-Qurani dari seluruh muka bumi, 2 di antaranya berasal dari negeri Jawi alias Nusantara, Abdul Rauf As-Singkili dan Yusuf Al-Makassari. Kita mengenal seorang ulama besar Aceh yang hari ini di Aceh dikenal dengan nama Syekh Kuala. Nama asli beliau, jika kita merujuk kepada karya-karya beliau itu disebutkan bahwa namanya adalah Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri. Beliau belajar di Mekah, Madinah ataupun di Haramain, kemudian juga belajar ke kota Zabid di Yaman dengan rentang waktu 19 tahun hingga beliau pulang ke Aceh menjadi ulama besar, menjadi mufti dan menghasilkan sekian banyak karya yang lebih kurang kita mengetahuinya berjumlah 29 karya. Syekh Abdul Rauf As-Singkili segera menjadi ulama besar yang banyak dirujuk oleh ulama-ulama lain di Nusantara. Uniknya, salah satu murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah ulama keturunan pasukan Utsmani yang dulu pernah dikirim Khalifah Selim kedua ke Bandar Aceh Darussalam, Baba Daud Ar-Rumi. Di Aceh misalnya di sini ada Baba Daud Ar-Rumi. Baba Daud Ar-Rumi nama lengkapnya itu Baba Daud ibn Ismail bin Agha Mustafa ibn Agha Ali Al-Jawi Ar-Rumi. Di mana Ar-Rumi ini kita melihat bahwa beliau merupakan keturunan daripada Rum ataupun di Turki yang kemudian mereka kakek-kakek beliau sudah menetap di Aceh dan kemudian beliau lahir di Aceh. Banyak penguasa pribumi yang menolak perintah Daendels untuk membangun jalan raya pos yang syarat kepentingan ekonomi itu. Di antaranya adalah Bupati Sumedang, Pangeran Kusumadinata ke-9 alias Pangeran Kornel. Ketika ditemui dan diajak bersalaman oleh Daendels, Pangeran Kornel menyambut jabat tangannya dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya memegang keris. Rakyat Sumedang melawan. Walau akhirnya dapat dikalahkan Belanda, kaum kolonialis semakin memantapkan hegemoninya ke seluruh
Pulau Jawa. Vorsten Landen, tanah para pangeran. Begitulah Belanda menyebut wilayah Jawa Tengah bagian selatan yang dikuasai dua kesultanan pecahan Mataram, Yogyakarta, dan Surakarta. Semenjak Daendels dan pemimpin-pemimpin kolonial sesudahnya, kedua keraton makin kehilangan kedaulatannya. Tidak ada seorang pangeran pun baik di Surakarta maupun Yogyakarta yang dapat naik menjadi sultan atau susuhunan tanpa seizin Belanda. Belanda turut memasukkan budaya barat ke dalam lingkungan keraton. Banyak bangsawan Jawa yang tertular gaya hidup Belanda, bahkan menjadi sahabat setia untuk para penjajah. Rakyat tercekik dengan peraturan kolonial yang memberatkan. Perilaku amoral para pejabat Eropa ditampakkan secara terang-terangan. Semua kerusakan ini sangat meresahkan salah satu anggota keraton Yogyakarta yang dekat dengan ulama dan santri, Raden Mas Ontowiryo, populer dengan nama Pangeran Diponegoro. Bagi Pangeran Diponegoro, kekuasaan Eropa di Jawa merupakan kemalangan terbesar bagi rakyat Jawa karena mereka dijauhkan dari hukum Allah yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditundukkan di bawah peraturan hukum kafir Eropa. Kalau pemberontakan Pangeran Diponegoro kepada kolonial dasarnya karena tanah, karena soal patok, ya, soal tanah yang tergusur, tolong jawab pertanyaan saya. Apakah soal patok tanah bisa melibatkan emosi, ya, kemudian partisipasi, pembelaan dan persatuan rasa seluruh Jawa untuk melawan bersama pemberontak kolonial Belanda? Dari persoalan tanah, ekonomi. Karena menurut saya tidak akan itu. Pasti ada ideologi yang lebih kuat, yang lebih berpengaruh, yang lebih penting dalam kesadaran masyarakat Jawa, Muslim, apa? Pasti itu keyakinan, kemudian ideologi Islam. Belanda mulai menyebarkan pengaruhnya ke Sumatera, Bali, dan Kalimantan, berpura-pura menjalin persahabatan, mengirim hadiah dan janji manis kepada para penguasa Nusantara sehingga mereka terlena. Terjalinlah persahabatan formal di antara sebagian sultan dengan pihak penjajah. Kondisi ini tentu menjauhkan penguasa dan rakyat dari Islam, serta meresahkan sebagian golongan yang masih taat kepada syariatnya. Beberapa di antaranya adalah apa yang terjadi di Kesultanan Banjar Kalimantan dan Kesultanan Pagaruyung di Minangkabau. Kita tahu ya, sosok Pangeran Diponegoro itu adalah putra mahkota dari Sri Sultan Hamengkubuwono, penguasa dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Namun, sedari beliau kecil, beliau itu dididik di luar keraton, ya, dididik oleh para alim ulama di pesantren, begitu ya. Termasuk juga sosok yang dikenal sebagai Pangeran Antasari di Banjar. Beliau juga tidak suka dengan keberadaan, ya, istana atau keberadaan dari kerajaan yang ada di Banjar. Beliau itu lebih suka ada di luar istana. Karena apa? Istana pada waktu itu sudah dikooptasi, ya, sudah direcoki oleh kepentingan kolonial. Maka dalam konteks itu kemudian kita bisa paham sosok seperti Raden Mas Ontowiryo Pangeran Diponegoro ataupun Pangeran Antasari, terlebih lagi Sultan ataupun Tuanku Imam Bonjol, mereka adalah orang-orang yang terdidik dengan Islam. Dan dalam pemahaman Islam, ketika kita melihat kemungkaran yang ada, maka kita harus ubah kemungkaran yang ada itu dengan kekuasaan, dengan tangan kita. Pangeran Antasari bin Mas'ud bin Amir, salah satu pangeran Banjar yang soleh dan penuh dengan semangat jihad, telah tetap hatinya untuk bangkit melawan Belanda yang sudah puluhan tahun bercokol di negeri seribu sungai, Banua, Banjarmasin. Ketika penguasa Riau mengirimkan suratnya ke Istanbul pada tahun 1857, hal yang sama juga diikuti oleh salah seorang sultan di Sumatera setahun kemudian, Sultan Toha Saifuddin dari Jambi. Terlahir dengan nama Raden Toha Jayaningrat. Semenjak kecil, Sultan Toha telah menyaksikan bagaimana ayahnya, Sultan Muhammad Fakhruddin, dipaksa tunduk kepada penjajah Belanda. Kemerdekaan Kesultanan Jambi yang dirampas membuat Sultan Muhammad Fakhruddin memutuskan mengirim anaknya, Toha Jayaningrat, untuk dididik di Aceh yang berada di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah, penguasa Aceh yang begitu tunduk kepada Khilafah Utsmaniyah. Nah, Sultan Tama dipersiapkan menjadi pewaris Kerajaan Jambi karena beliau adalah putra mahkota.
yaitu dikenal dengan gelar Pangeran Ratu Jayadiningrat. Pada usia remaja, beliau kemudian ditugaskan ke Aceh untuk memperdalam ilmu agama dan juga mempelajari strategi perang. Nah, sampai di Aceh, Sultan Taha diberi gelar Saifuddin. Jadi mungkin dari Raden Taha Jayadiningrat yang menjadi Taha Saifuddin. Nah, Saifuddin itu artinya ya adalah pedang agama. Nah, jadi memang beliau dapat ilmu agama di Aceh, belajar strategi perang dan mungkin lebih matangkan dalam segi politik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya imam adalah perisai, orang-orang berperang dari belakangnya dan menjadikannya pelindung. Para sultan dan negarawan di Nusantara memahami betul hadis Nabi yang mulia ini. Sebagaimana yang diterangkan Sultan Mansur Shah dari Aceh, maka berkatalah segala hulu balang kepada Patik, adapun sekarang ini kita hendak berlawan perang dengan orang Belanda, karena Belanda adalah kapal perang, karena kita kurang daripadanya, dan lagi pula karena kita ini di bawah perintah Sultan Rum. Sekarang barang-barang hal pekerjaan wajiblah tuanku kirimkan suatu surat kepada penghulu kita, Sultan Rum, dan hendaklah kita minta tolong bantu padanya. Pada saat itu, mereka mengalamatkan suratnya kepada Sultan Rum atau Khilafah Utsmaniyah yang diperintah oleh Khalifah Abdul Majid pertama, berkuasa dari tahun 1839 sampai 1861. Namun Allah menghendaki apa yang telah dikehendaki. Kekuatan-kekuatan Eropa berusaha menekan dan mengalihkan perhatian Khalifah Abdul Majid pertama dari permohonan Sultan Mansur Shah. Perang Raya Senusantara yang digagas Sultan Aceh untuk melawan dan mengusir Belanda pun tidak kunjung terjadi. Namun Sultan Mansur Shah dan Aceh tidak pernah surut sikapnya terhadap Belanda. Sultan Mansur Shah terus mempertahankan negeri-negeri muslimin tanpa pernah mengenal lelah. Sampai ketika beliau wafat pada tahun 1870, Belanda dapat bernafas lega. 3 tahun sepeninggal Sultan Mansur Shah, Gubernur Jenderal Hindia Belanda James Loudon barulah dapat mengumumkan perang terbuka terhadap Kesultanan Aceh Darussalam pada Maret 1873. Dagorder aan de Verenigde Land- en Zeemacht bestemd om deel te nemen aan de expeditie tegen Aceh. Leve de koning! Armada Belanda tak pernah menyangka akan mendapat perlawanan luar biasa dari Muslimin Aceh. Dalam ekspedisi perang pertama Belanda di Aceh tahun 1873 ini, pasukan Belanda kalah telak. Kawasan Masjid Raya Baitur Rahman menjadi saksi atas terbunuhnya Panglima Militer tertinggi Belanda, Johann Rudolf Kohler, dan segenap pasukan kafir lainnya. Gubernur Jenderal di Batavia, Loudon, tetap keras kepala untuk menghajar Aceh. Ia mengirim ekspedisi perang berikutnya pada tahun 1874. Kali ini dipimpin oleh Jenderal Van Swieten, jenderal tertinggi Belanda berikutnya yang berpengalaman dalam perang melawan Pangeran Diponegoro, Sultan Bone, dan Raja Bali. Gempuran Belanda babak kedua ini membawa petaka bagi Aceh. Selain membawa pasukan yang lebih besar, armada Van Swieten juga turut mendatangkan wabah kolera yang menjangkiti penduduk Aceh. Bahkan penguasa Aceh setelah almarhum Sultan Mansur Shah, yakni Sultan Mahmud Shah, turut wafat karena kolera tersebut. Pasukan Van Swieten berhasil menduduki istana Kesultanan Aceh dan merampas segala isinya, termasuk meriam-meriam Utsmani yang dulu diberikan Khalifah Selim II bin Sulaiman Al-Qanuni. Walau istana telah direbut, gelora jihad fisabilillah Muslimin Aceh tak pernah padam. Tuanku Daud Shah, cucu daripada Sultan Mansur Shah, diangkat menjadi Sultan Aceh yang baru. Jadi setelah Bandar Aceh Darussalam ini ditaklukkan oleh Belanda, kemudian Belanda mengubah kota Bandar Aceh Darussalam ini nama Kutaraja.
para pejuang Aceh ini terus melakukan gerilya, perlawanan dan pergerakan untuk menyerang Belanda. Kemudian ke Pakarair, kemudian sampai ke Lambaro. Ini dalam waktu yang cukup lama hingga kemudian sampai Sultan Muhammad Daud Shah ini yang dilantik di Masjid Indapuri ini berpusat di Kemala, kota Kemala Dalam di Pidi.